Salam budidaya. Saat ini saya akan sedikit mengajak untuk sama-sama belajar di dalam budidaya, terutama budidaya ikan, dan nanti pun akan kita manfaatkan dari limbah ikan tersebut untuk bisa dimanfaatkan oleh ikan itu sendiri dan untuk penghijauan, atau paling tidak untuk siram-siram tanaman juga bisa. Untuk itu yang kita perlukan bak air, bisa berupa ember atau kebetulan saya gunakan kontainer ya, dengan kapasitas 95 liter, tetapi saya isi air cukup dengan 70 liter saja. Kemudian 2 buah paralon U yang bisa kita buat dengan potongan yang kira-kira tuh kedalamannya mencapai dasar daripada kontainer, dan kita hubungkan dengan sepotong lagi untuk mengalihkan air ke dalam tabung pertama. Di sini saya tidak gunakan pompa, cukup dengan paralon U ini, karena di samping menghemat listrik juga lancar di dalam pengalian air dari bak budidaya atau bak pemeliharaan ikan ke dalam tabung pertama, yang nanti fungsinya sebagai aerasi. Kemudian ada tabung kedua. Nanti di sini tabung kedua akan berfungsi sebagai sedimentasi atau kotoran ikan, akan kita alihkan ke tabung kedua. Ada lagi yang kita perlukan, satu pompa untuk akuarium. Cukup pompa kecil saja. Yang penting ya bisa mengoper air dari tabung kedua menuju bak pemeliharaan. Satu lagi, kita perlukan aerator atau yang bisa dibilang mesin gelembung udara. Banyak di toko-toko akuarium dan harganya pun bermacam-macam, tergantung pemakan kita. Kebetulan saya gunakan itu aerator dengan 2 lubang, jadi 2 selang. Kemudian kita perlukan lagi selang untuk menghubungkan antara aerator dengan bak aerasi dan bak pemeliharaan. Sebelum kita mulai, saya akan tunjukkan juga di sini ada molase atau sering juga disebut tetes tebu. Kemudian saya gunakan juga E4, berisi bakteri-bakteri yang gunanya untuk mengurai kotoran-kotoran air atau bakteri-bakteri yang ada di dalam air yang akan kita gunakan. Sebelumnya di sini juga ada garam kasar atau garam krosok. Kemudian ada kapur dolomit. Kapur dolomit biasanya bisa digunakan di dalam perkebunan atau dalam perikanan pun kita bisa manfaatkan. Pertama, bak atau kontainer yang akan kita gunakan untuk memelihara ikan, kita isi air. Jadi kira-kira 90% lah dari volume bak ini sendiri. Dan gunanya paralon ini, kita akan oper air yang ada di dalam sini, kita alirkan ke tabung nomor 1. Caranya kita akan isi ini dengan air dulu. Jangan sampai ada udara yang terjebak di dalam
paralon ini. Ya, ini sudah penuh dengan air. Tidak boleh ada rongga sekalipun atau tidak boleh ada udara yang terjebak. Kemudian ini akan kita alihkan ke tabung nomor 2. Otomatis air akan mengalir ke dalam bak kedua. Kita tidak perlu membutuhkan pompa lagi. Untuk menjaga ketinggian level air pada bak pertama, kita bisa tambahkan air. Karena kalau sampai permukaan air bak penampungan lebih rendah daripada tabung pertama, air tidak akan mengalir atau akan mengalir sebaliknya. Kemudian kita akan alirkan kembali air yang ada di dalam tabung pertama ke dalam tabung kedua, masih menggunakan paralon. Caranya sama dengan yang pertama tadi. Kita coba. Untuk menjaga level atau ketinggian air, kita perlu tambahkan air dulu. Ya, sambil kita pindahkan, kita akan mengalirkan air dari tampungan yang pertama ke tampungan yang kedua. Ya, ini sudah penuh. Mari kita alirkan. Sehingga air dari bak untuk pemeliharaan mengalir ke tabung pertama menuju ke tabung kedua. Ya, setelah air terisi semua di ketiga tempat ini, kita perlu memberikan kapur dolomit. Cukup 1 sendok saja, atau 3/4 juga boleh pun. Jadi tidak usah terlalu banyak, kira-kira setengah sendok atau 1 sendok peres, setengah sendok munjung, kita ratakan. Kemudian kita tabur garam 1 sendok, cukup 1 sendok garam krosok, supaya merata antar campuran garam kapur ke tiga tempat ini. Kita bisa langsung gunakan pompa akuarium cukup kecil, tapi mampu memindahkan air dari tabung kedua menuju bak pemeliharaan. Di sini ada selang yang bisa kita manfaatkan. Di sini akan terjadi sirkulasi dari bak penampungan menuju tabung pertama dan dialirkan lagi ke tabung kedua, kemudian dikembalikan lagi ke bak pemeliharaan. Di dalam memberikan atau menetralisir air dari patogen atau bakteri yang tidak berguna dengan menggunakan garam dan kapur dolomit, itu sebaiknya kita diamkan selama 1 hari sehingga benar-benar merata di dalam menghilangkan bakteri-bakteri yang tidak berguna. Jadi untuk hari pertama ini cukup sampai di sini saja. Nanti kita akan lanjutkan untuk pemberian molase dan EM4. Nah, setelah itu kita tunggu aplikasi. Setelah kita berikan molase dan EM4, kita akan menunggu aplikasinya selama
paling tidak 6-7 hari, nanti baru bisa dimasukkan ke benih-benih ikan.